Oke, ini adalah sebenarnya lanjutan di bagian keempat, ya. Kita akan menjawab tentang latihan 1.1 dari kegiatan 1.1 pada buku matematika. Oke, di nomor 1 di sini diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan bulat negatif L. Bilangan K tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan L tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? K positif, L negatif. Kalau dibandingkan antara positif dengan negatif, maka sudah pasti yang positif yang menang, ya. Apalagi yang ditanyakan adalah yang lebih besar. Maka manakah bilangan yang lebih besar? Itu adalah K. Penjelasannya, karena K ini positif, sedangkan L-nya ini adalah bilangan bulat negatif. Kalau di garis bilangan, ya, yang negatif itu sebelah kiri dari 0, yang positif itu sebelah kanan. Otomatis yang lebih besar adalah yang positif. Oke, kita ke nomor 2. Nomor 2 kita besarkan, ya. Nomor 2. Diketahui bilangan A dan B adalah bilangan bulat positif. Nah, ini sama-sama positif nih. Bilangan A dan B sama-sama tersusun dari 4 angka. Sama 4 angka. Bagaimanakah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Kalau dia sama positif, otomatis kita lihat kalau dia ada 4 angka, ya. Nih ada 4 angka nih. Yang satunya kita warna hijau, ya. Ada 4 angka. Nah, untuk membandingkannya, maka kita harus cek angka yang paling kiri apa kanan? Yang paling kiri. Nih harus dicek, ya. Besaran yang mana? Ya. Misalkan di sini 7, di sini 2, ya berarti ini, ya, yang besar. Lalu kalau misalkan sama, sini 7, sini 7 juga. Nah, berarti baru kita bandingkan ke bilangan yang kedua, ya, yang di belakang 7 tadi. Misalkan sama juga ke bilangan ketiga, ya, sama juga baru ke bilangan yang keempat. Begitu seterusnya, ya. Kalau sama juga berarti kedua bilangan itu adalah sama besar. Seperti itu, ya. Itu jarang sih yang kayak gitu, ya. Oke, jadi itu penjelasannya, ya. Kita ke nomor 3. Diketahui bilangan C dan D adalah bilangan bulat negatif. Kalau di sini positif, sini negatif. Bilangan C tersusun dari 3 angka, sedangkan D tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Ingat kalau yang di negatif tadi, di video sebelumnya, ya. Masih ingat ada minus 100. Minus 100 sama minus 10. Letaknya di mana di garis bilangan? Minus 100 ya sebelah kirinya. Ya, kan urutannya kalau di garis bilangan itu minus 1. Terus di sebelahnya minus 2, minus 3, gitu ya. Semakin besar ke situ angkanya. Ya, sama juga seperti ini. Nah, kalau misalkan yang C-nya ini 3 angka. Yang 10 ini saya ubah jadi 100 dah, ya. Yang D 4 angka. Yang minus 100 saya ubah jadi 4 angka. Nah, ini 4 angka kan, ya. Ini 3 angka. Jadi yang lebih besar yang mana? Ya sudah, yang C. Tadi permisalannya C dan D kan, ya. Yang ini, yang 3 angka. Kenapa? Karena bilangan bulat negatif. Semakin sedikit jumlah penyusun angkanya, maka semakin besar nilainya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian kita ke nomor 4. Nomor 4 ini diketahui bilangan X, Y, dan Z. X adalah ini, Y ini, Z ini. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka,
Urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jadi, maksudnya soal di sini adalah diurutkan antara X, Y, dan Z. Yang paling besar yang mana? Ya. Oke. Jadi kalau dilihat di sini, kita cek ini ada berapa angka? Ada 6 ya. Ini ada 3 aja, ini huruf. Nah, kan yang huruf tadi dimisalkan mewakili suatu angka. Jadi anggap 6 aja ya. Kalau yang ini berapa? 6 juga. Yang ini 5. Nah, berarti yang dari yang terbesar yang mana? Dari yang angkanya terbesar, yang 6 ini. Ada 6 angka. Oke. Sama seperti yang sebelumnya, kalau dia bentuknya sama, jumlah angkanya sama, maka kita lihat yang paling kiri. Yang paling kiri di sini 1, di sini 4. Kita mau cari yang dari yang terbesar. 1 sama 4 besaran mana? Besaran 4. Jadi yang paling terbesar itu adalah Y, kemudian baru X, kemudian baru Z, ya. Jadi seperti itu penjelasannya, seperti yang dijelaskan tadi. Kalau X itu ada 6 angka, Y itu ada 6 angka, maka antara 2 ini saja lagi yang paling terbesar. Kalau Z itu cuma 5 angka, berarti mundur Z ya. Z paling belakang, artinya dia paling kecil, ya. Kemudian kalau dia sama penyusunnya, ya, ada 6 angka, di sini 6 angka juga, maka kita lihat yang paling kiri, ya, yang paling kiri. Semakin besar angkanya, maka dia adalah semakin besar nilai bilangan tersebut. Jadi bilangannya yang terbesar, ya. Dengan catatan, semua ini adalah bilangan positif. Ustaz, dari mana tahu bilangan positifnya? Tidak ada tanda negatif di depannya. Seperti itu ya. Oke, kita ke nomor 5. Diketahui bilangan bulat positif K dan L. Bilangan K, L seperti ini ya. Oke, A, B, C, D, E, F, G, A, F. Nah, ini sama. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih kecil? Nah, untuk yang nomor 5, ini banyak asumsinya. Sekarang, yang sama, ini ada berapa angka sih? C, D, E 5 ya, F, G, H. Nah, oke, ini ada 9 angka. Yang ini 9 angka juga. Terus kita urutin dari yang kiri. Ini A sama. Ini G sama juga. Ini kan sama ya semuanya ya. Ya udah, nggak usah diperhatiin lagi. Ya. Sampai G itu sudah. Nah, keputusan ada di H. Jadi H ini kan H6, di sini 45. Kalau K ini lebih besar, otomatis H ini harus mewakili angka yang lebih besar daripada 4, yaitu 5, apalagi 6, apalagi 7, apalagi 8, apalagi 9. Ya. Kalau 3, ini jadi 36 dong. Sama 45, gedean mana? Ya gedean L. Ya. Jadi dengan catatan, jika setiap huruf pada bilangan mewakili suatu angka, bilangan manakah yang lebih kecil? Jadi jawabannya bisa K, bisa L, tergantung H-nya. Kalau K yang terkecil, maka H-nya itu otomatis bukan ini, ya. Oke, kalau 4 juga masuk ya. Di sini 46 sama 45 berarti K-nya yang terbesar. Berarti L yang terkecil. Berarti kalau H-nya itu 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, itu berarti L yang kecil. Kalau K yang kecil berarti 1, 2, 3, dan 0. Gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.